pertanyaan saya sama kamu cuma satu. Kita bukan bahas mengenai turun dari salib atau menghindari salib. Silakan, pertanyaannya apa? Yang saya tanya sama kamu, siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan? Oke, yang ingin supaya Yesus disalibkan. Iblis menginginkan, orang-orang Yahudi menginginkan, ahli-ahli Taurat menginginkan. Lalu pikiranmu, apakah ketika mereka menginginkan penyaliban Yesus, apakah karena motivasi supaya manusia diselamatkan? Nah, ini yang Anda tidak tahu. Anda mengira bahwa kalau iblis, ahli Taurat, orang Yahudi menginginkan penyaliban Yesus Kristus, seolah-olah sama ketika Allah Bapa merencanakan. Allah Bapa merencanakan penyaliban Yesus Kristus. Tujuannya supaya manusia diselamatkan. Itu karena kasih Allah Bapa kepada seluruh orang yang dikasihinya. Ini yang Anda tidak tahu. Oke? Oke, ahli-ahli Taurat juga ingin nggak supaya Yesus disalibkan? Artinya, kehendak Bapa dan kehendak iblis menjadi satu, betul? Nah, itu kan. Kehendak atau keinginan baik iblis, orang Yahudi, ahli Taurat, maupun Bapa menjadi satu. Ini yang Anda tidak mengerti. Seolah-olah kalau Bapa merencanakan atau menghendaki supaya Yesus disalibkan dalam hal keselamatan seluruh umat manusia, Anda menganggap bahwa iblis dan orang Yahudi serta ahli Taurat juga menghendaki penyaliban Yesus supaya terjadi keselamatan. Apakah begitu dalam pemikiran? Ini yang Anda tidak pahami. Anda tidak tahu. Ya, oknum-oknum di luar Allah Bapa yang menginginkan penyaliban Yesus itu karena keinginan, karena kejahatannya, karena kebodohannya. Tetapi kalau Allah Bapa menghendaki, Allah Bapa merencanakan penyaliban Yesus Kristus, itu karena kasihnya kepada seluruh umat manusia. Ini yang tersembunyi di dalam pemikiranmu, Edis TV. Dan inilah yang membuat saya prihatin sama kamu. Ya, kalau ilmu Islam logimu itu bagus, ya oke, kita akui itu. Tetapi dalam hal ini Anda tidak tahu. Anda tidak tahu bahwa itu Allah Bapa merencanakan karena kasihnya kepada seluruh umat manusia. Kau baca ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Coba baca di sana. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ya, dia itu siapa? Yesus. Dia yang diserahkan, yang menyerahkan dia Allah. Allah di sini adalah Allah Bapa. Jadi Allah Bapa menyerahkan Yesus menurut ayat ini, menurut maksud dan rencananya Allah Bapa. Lalu di mana pikiranmu? Di mana matamu kok kau tidak lihat ayat ini? Kamu ini siapa sih? Bahkan kalau kau membuka matamu lebih lagi, kalau engkau pecinta kebenaran,